Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayyuhat talamid. Kaifa halukum jami'an. Hari ini kita akan membahas kunci jawaban tentang soal minggu kemarin, yaitu tentang isim isyarah atau kata tunjuk, hadza dan hadhihi, dzalika dan tilka. Kesalahan yang sering terjadi ketika menjawab soal itu adalah kalian tidak bisa membedakan yang mana yang muannas, yang mana yang mudzakkar. Nah, dalam bahasa Arab penting sekali untuk bisa membedakan mana yang muannas, mana yang mudzakkar. Karena kata dalam bahasa Arab atau kosakata atau mufradat itu terbagi dua itu, muannas dan mudzakkar, atau jenis yang laki-laki dan jenis perempuan, atau bisa juga dikatakan seperti laki-laki ataupun seperti perempuan. Contoh di sini misalnya kata yang jenisnya seperti laki-laki adalah misalnya masjidun. Masjidun itu dikatakan seperti laki-laki karena dia tidak ada memiliki tanda-tanda muannas atau tanda-tanda yang seperti perempuan. Contoh lagi untuk yang muannas, contohnya adalah misalnya maktabatun. Nah, maktabatun itu adalah muannas. Cirinya adalah di ujungnya ada ta marbutoh. Nah, bisa dibedakan kalau yang muannas ada ta marbutoh, sedangkan yang mudzakkar tidak ada ta marbutoh. Itu saja untuk membedakannya. Setiap kata yang ada ta marbutohnya itu pasti muannas, sedangkan kalau tidak ada itu pasti mudzakkar, seperti masjidun, babun, mahmulun, qalamun, kursiyun, dan banyak lagi. Sedangkan untuk yang muannas contohnya pasti memiliki ta marbutoh, seperti misalnya mirwahatun, maktabatun, madrasatun, sa'atun, dan banyak lagi. Kalau ada ta marbutoh di ujungnya itu pasti muannas. Kemudian juga termasuk muannas apabila itu adalah nama seorang perempuan ataupun kosakata yang ditunjukkan untuk perempuan. Misalnya Jainabun. Jainabun itu adalah nama untuk perempuan. Nah, kita lihat di sana tidak ada ciri ta marbutoh ataupun ta marbutoh di ujungnya. Misalnya tidak ada Jainabatun, tapi Jainabun saja. Cuma nama itu dihususkan untuk perempuan atau seorang perempuan, maka kata Jainabun di situ termasuk muannas. Misalnya lagi ummun. Ummun itu ibu, artinya ibu pasti perempuan. Perempuan berarti muannas. Mun tidak memiliki ta marbutoh di ujung katanya, tapi karena artinya ibu maka dia pasti muannas. Terkait tentang kata muannas dan mudzakkar, seperti itu juga isim isyarah. Isim isyarah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama yang mudzakkar, yang kedua yang muannas. Yang mudzakkar yaitu hadza dan dzalika. Hadza dan dzalika. Sedangkan yang muannas itu adalah hadhihi dan tilka. Hadza dan hadhihi itu sama, artinya ini, artinya menunjukkan kata yang dekat. Sedangkan dzalika dan tilka artinya adalah itu, menunjukkan benda yang jauh. Dzalika itu untuk mudzakkar, tilka artinya itu untuk muannas. Jadi misalnya kita buat contoh dalam kalimat. Misalnya ada kata hadza. Nah, pasti kata selanjutnya harus mudzakkar, tidak boleh katanya muannas. Contohnya hadza maktabun. Hadza maktabun. Hadza mudzakkar dan maktabun itu mudzakkar. Karena maktabun tidak ada ciri-ciri perempuan, yaitu ta marbutoh. Contohnya lagi misalnya hadza sa'atun. Benar atau salah? Nah, hadza itu mudzakkar, sedangkan sa'atun itu muannas. Tidak boleh tidak boleh kata selanjutnya itu muannas, berarti
salah. Untuk membenarkan kata ini maka hadzanya diganti dengan hadhihi. Maka hadhihi sa'atun. Hadhihi muannas, kata selanjutnya sa'atun muannas, maka kalimatnya benar. Contoh lagi, misalnya ada kata hadhihi. Nah, berarti kalau ada kata hadhihi di awalnya, kata selanjutnya pasti itu muannas, tidak mungkin mudzakkar. Contohnya misalnya hadhihi ukhtun. Hadhihi ukhtun. Ini adalah saudaraku. Hadhihi itu muannas, ukhtun itu muannas yang artinya adalah saudari perempuan, saudari atau saudara perempuan. Maka kalimatnya benar. Tidak boleh hadhihi akhun. Hadhihi akhun. Hadhihi itu ini untuk muannas dan akhun itu artinya adalah saudara laki-laki, maka salah. Harus sesuai jenisnya untuk kalimat dalam bahasa Arab. Contoh lagi adalah dzalika. Nah, kata dzalika itu mudzakkar, maka kata selanjutnya harus mudzakkar, tidak boleh muannas. Contohnya dzalika masjidun. Nah, kalimat ini benar. Dzalika masjidun. Dzalika itu mudzakkar, masjidun itu mudzakkar. Karena tidak ada ciri-ciri perempuannya, tidak ada tunnya di kata masjidun. Seandainya ada itu maka salah. Misalnya dzalika madrasatun. Dzalika madrasatun. Dzalika itu mudzakkar, dzalika mudzakkar, madrasatun itu muannas, maka kalimatnya salah, tidak sesuai jenisnya. Mudzakkar dengan mudzakkar, muannas dengan muannas. Dzalika mudzakkar, madrasatun muannas, maka kalimatnya salah. Nah, untuk membenarkan kalimat ini maka dzalikanya diganti dengan tilka madrasatun. Tilka madrasatun. Tilkanya muannas, madrasatunnya muannas, maka muannas dan muannas itu benar dalam kalimat bahasa Arab. Selanjutnya contoh terakhir tilka. Nah, kalau tilka otomatis kalimat selanjutnya adalah muannas. Tilka mirwahatun. Tilka mirwahatun. Nah, kalimat ini benar. Itu tilka artinya itu untuk muannas, mirwahatun itu artinya kipas angin. Ada ciri-ciri muannasnya dengan ta marbuthah di ujungnya tun. Isim isyarah itu biasanya ada dua pola. Yang pertama misalnya titik-titik, ada kata selanjutnya misalnya masjidun. Nah, itu berarti kalian harus memilih isim isyarah yang sesuai dengan kata selanjutnya. Misal seperti soal yang sudah Bapak berikan minggu kemarin, atau hadza titik-titik. Nah, hadza titik-titik berarti kalian di situ disuruh melengkapi titik-titik dengan pilihan jawaban yang disediakan. Misalnya hadza titik-titik, pilihan jawabannya ada masjidun. Pilihan jawaban keduanya misalnya ada saatun. Sedangkan untuk soal minggu yang kemarin Bapak menggunakan pola titik-titik, selanjutnya ada kalimat. Baik, kita langsung saja menjawab soal minggu kemarin. Nomor 1 titik-titik-titik, selanjutnya ada kata masjidun. Pilihan jawabannya ada alif dzalika, ba-nya hadhihi, yang jimnya adalah tilka. Nah, kita lihat kata masjidun itu mudzakkar atau muannas. Masjidun tidak ada ciri-ciri muannas atau ta marbuthah. Itu masjidun, tidak ada di ujungnya ta marbuthah. Maka jawabannya yang paling benar adalah dzalika, karena dzalika itu mudzakkar, masjidun itu mudzakkar. Sedangkan untuk jawaban ba, hadhihi itu muannas, jim itu muannas, maka otomatis ba dan jim itu pasti salah. Selanjutnya soal yang kedua, titik-titik ukhti. Titik-titik ukhti. Ukhti itu adalah artinya berasal dari kata ukhtun, kemudian ditambahi dengan kata ya mati, atau di situ artinya saya. Ukhti itu artinya ukhtun, saudara perempuan. Ukhti itu artinya jadinya saudara perempuan saya. Nah, jadi karena perempuan, kita cari jawaban isim isyarahnya itu yang muannats. Hadza itu
muzakkar. Berarti hada itu pasti salah. Zalika yang jawaban jim, zalika itu muzakkar, pasti jawaban salah. Sedangkan untuk jawaban ba, hadhihi itu muannas, pasti jawabannya ba, karena ukhti itu adalah muannas, maka cari isim isyarah yang muannas. Nah, itu untuk kunci jawaban minggu kemarin. Nomor 1 adalah alif, yang nomor 2 adalah ba. Sekarang silakan kerjakan soal ini, kemudian jawabannya kirim lewat GC. Demikian yang dapat Bapak sampaikan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.